Hai Sobat Investor, selamat datang di Slam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Coinbase. Ya, saham yang sangat unik dan beda dari biasanya karena Coinbase ini adalah perusahaan exchange terbesar di Amerika yang exchange-nya ini memperjualbelikan cryptocurrency. Ya, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, dan Litecoin. Ini adalah perusahaan exchange cryptocurrency pertama yang listing di bursa US, dan kemarin hype-nya sempat tinggi ya, tapi ternyata hype yang tinggi itu tidak bertahan lama Sobat Investor. Kemudian harganya setelah naik cukup tinggi langsung terjun bebas, sampai sekarang belum recovery lagi ya. Ini sejak IPO tanggal 14 April sekitar itu, kemudian sempat naik tinggi, lalu kemudian turun lagi sampai sekarang itu masih minus 21% ya. Sempat turun dari titik tertingginya itu terdalam sampai minus 35%, dan sekarang sudah turun sebesar minus 24% dari titik tertingginya. Padahal yang menarik dari Coinbase ini ternyata meskipun baru saja listing, tapi ternyata Coinbase ini sudah membukukan profit ya, sudah laba Sobat Investor, dan labanya juga nggak main-main karena net profit marginnya itu mencapai 42%. Tapi nanti kita akan bahas ini lebih mendalam. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih, apa sih Coinbase itu bagi yang belum terlalu mengenal. Mari kita bahas sekilas mengenai Coinbase. Jadi Coinbase itu adalah perusahaan exchange cryptocurrency yang terbesar di Amerika ya. Kalau yang terbesar di dunia ada Binance, tapi kalau di Amerika ada Coinbase. Dan ternyata meskipun base-nya itu di Amerika, ternyata layanan Coinbase itu tidak cuma di Amerika Sobat Investor, karena layanannya itu sudah mencakup sampai 100 lebih negara. Dan ternyata di website resminya sendiri sudah mendukung bahasa Indonesia ya. Nah, sebenarnya caranya cukup simpel saja, hanya membuat akun, mentautkan rekening bank Anda, dan juga langsung membeli atau menjual Coinbase. Untuk saya sendiri belum mencoba untuk mendaftar di Coinbase ya. Apakah Sobat Investor ada yang sudah memiliki akun Coinbase? Silahkan tulis di kolom komentar bagaimana pengalamannya. Karena untuk saya sendiri, saya sudah memiliki akun Binance, sudah memiliki akun toko kripto, dan sudah cukup banyak, jadi cukup itu saja. Tapi mungkin beberapa waktu ke depan saya akan mencoba untuk mendaftar untuk mengetahui pengalaman menggunakan exchange Coinbase ini. Dan produk yang ditawarkan oleh Coinbase juga banyak sebenarnya, nggak cuma exchange saja. Karena selain Coinbase menawarkan untuk membeli, menjual, dan menggunakan kripto, juga dia memiliki wallet ya, tempat untuk menyimpan kripto secara aman. Dan juga ada earn, jadi bisa mendapatkan kripto sambil belajar kripto. Ini menarik nih, kita bisa mempelajari dan berkursus ya, bisa mempelajari tentang kripto sambil mendapatkan kripto ini sendiri. Kalau di Indonesia ada Cryptoversity ya, punyanya toko kripto yang baru saja di launching beberapa waktu yang lalu. Bagi yang ingin mendapatkan token TKO juga silahkan mendownload Cryptoversity. Nah, selain earn juga ada banyak sekali, ada card, tapi ini kalau yang ini belum ada di Indonesia ya, baru di Amerika saja sepertinya. Jadi kita bisa mendapatkan seperti kartu debit, tapi isinya bukan uang, tapi isinya adalah cryptocurrency Sobat Investor. Dan juga ini ada USDC ya, USDC ternyata juga dirilis oleh Coinbase, pasti sudah kenal ya Sobat. Selain USDT yang memiliki pangsa pasar terbesar untuk stablecoin, ternyata USDC juga yang dikeluarkan Coinbase tentunya juga cukup terpercaya ya, karena dikeluarkan oleh exchange terbesar di Amerika Sobat Investor. Ini dengan pasokan yang beredar mencapai 27 miliar USDC, tentunya miliar dolar ya. 1 USDC sama dengan 1 US dollar. Didukung oleh dolar pasti, dikelola oleh Ethereum, dan digunakan untuk transaksi global. Lanjut, pelayanan Coinbase Card. Kita bisa membelanjakan kripto di mana saja, tapi sepertinya masih di Amerika ya. Kalau di Indonesia sepertinya masih belum populer sama sekali. Lanjut, lainnya ada Pro untuk orang yang menjual dan membeli kripto secara real time dan profesional ya. Untuk ini untuk individual ya, tapi untuk bisnis juga ada, yaitu Prime Commerce Exchange dan sebagainya di sini, dan juga untuk developer untuk mengembangkan aplikasinya juga ada. Jadi layanan dari Coinbase ini tergolong sangat banyak Sobat Investor. Next ya, tentang Coinbase, yaitu perusahaan dan pengembangnya Coinbase ini sendiri. Coinbase didirikan tahun 2012 ya, sudah cukup lama, yaitu sekitar 9 tahun. Dan itu artinya Coinbase sudah sangat berpengalaman dalam bidang kripto Sobat Investor, karena Bitcoin saja baru di launching sekitar tahun 2009, dan ternyata Coinbase sudah
didirikan tahun 2012, yang artinya 3 tahun setelah Bitcoin langsung ada Coinbase. Dan diklaim di sini bahwa Coinbase sudah memiliki anggota sampai 56 juta, itu banyak sobat investor, dan volumenya mencapai 335 juta dolar per triwulan, itu juga banyak. Dan sudah melayani sampai 100 negara dan memiliki 1.700 karyawan. Coinbase didirikan oleh Brian Armstrong sebagai co-founder dengan rekan-rekannya yang lain. Nah, next langsung kita cek saja tentang sahamnya ya. Di hari bursa tanggal 5 Agustus tahun 2021 itu naik cukup tinggi sampai 5,52% ya. Sepertinya ini menandakan kebangkitan kripto lagi setelah sekitar bulan Mei itu turun drastis. Dan dalam beberapa hari ini terakhir sudah mulai naik lagi, dan ketika harga kripto naik juga harga saham dari Coinbase juga biasanya mengikuti sobat investor. Di dalam 5 hari terakhir sudah naik sebesar 10%. Wow, mantap. Dalam 1 bulan terakhir masih naik sebesar 9%, dan dalam 6 bulan terakhir, nah ini yang menarik karena ternyata dalam 6 bulan terakhir itu masih minus 24% dari titik tertingginya, yang artinya sekarang adalah diskon yang cukup besar bagi sobat investor yang yakin dengan masa depan Coinbase. Dan sekedar catatan, untuk saya sendiri juga sangat yakin dengan masa depan Coinbase, dan saya sudah memiliki sahamnya karena saya sudah meneliti ya tentang Coinbase. Dan saya ingin berbagi dengan kalian di sini semua sobat investor. Baru saja listing sekitar bulan April ya, jadi masih baru sekali. Dan sejak listing itu ternyata sekarang masih turun. Tapi tanda-tanda dari rebound itu sudah sangat terlihat jelas ya, karena dalam 1 bulan terakhir sudah naik 9%, dan bahkan dalam 5 hari terakhir sudah naik sampai 10% sobat investor. Next, kita coba bedah lebih dalam mengenai laporan keuangannya. Karena ini baru saja IPO bulan April, jadi laporan keuangannya masih belum terlalu banyak, tapi udah cukup untuk mewakili ya gambaran yang ada di dalam Coinbase ini. Kita lihat secara annual, Coinbase itu adalah perusahaan yang berkembang sangat cepat, karena di tahun 2020 revenue-nya naik sampai 143% dari tahun sebelumnya. Dan net income-nya ini yang menurut saya luar biasa, karena meskipun baru saja IPO dan masih tergolong startup ya sobat investor, tapi ternyata Coinbase itu sudah membukukan laba, yaitu sebesar 322 juta dolar dan naik sebesar 1160% dari tahun sebelumnya. Wow, ini banyak sekali kenaikannya, dan aneh ketika perusahaan yang naiknya sampai sebesar ini ternyata harga sahamnya malah turun dari sejak IPO. Mungkin karena Coinbase itu adalah perusahaan yang langsung berhubungan dengan cryptocurrency, yang artinya jika harga kripto itu turun, maka otomatis investor juga khawatir dengan masa depan dari Coinbase, dan mereka juga ikut menjual sahamnya, yang membuat saham Coinbase juga ikut turun. Padahal secara pendapatan masih sangat bagus ya sobat investor. Dan dengan net profit margin ini yang juga menurut saya luar biasa sekali, karena net profit margin dari Coinbase itu ternyata sangat besar, mencapai 25,28%. Gede sekali sobat investor. Dengan cash on hand memiliki cash yang cukup banyak juga, sampai 1,06 miliar dolar. Nah, sekarang kita cek per kuartal ya. Di kuartal yang terbaru nih, di bulan Maret tahun 2021, ternyata revenue-nya juga naik sangat pesat sekali, sampai 844%. Wow. Dan net income-nya atau pendapatan bersihnya ternyata juga naik sampai 2.312% dari kuartal yang sama tahun 2020. Naik sampai 20 kali lipatnya sobat investor. Terlihat sekali bahwa Coinbase itu adalah perusahaan yang sangat berkembang pesat ya. Dan net profit margin-nya ternyata juga meningkat. Ini di tahun 2020 terakhir ya. Itu net profit margin-nya masih 25%, tapi kalau kita cek di kuartal yang terbaru itu net profit margin-nya mencapai 42,83%. Itu besar sekali untuk sebuah perusahaan finansial sobat investor. Dengan cash on hand itu mencapai 1,98 miliar dolar. Nah, dengan keuangan yang sebagus ini ya, gimana nggak bagus? Revenue-nya naik sampai 844%, net income-nya juga naik sampai 2000%, net profit margin-nya sampai 42%, atau bahkan naik sampai 155% dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Dengan kondisi keuangan yang sebagus ini, tapi ternyata harga sahamnya turun hanya karena sentimen dari cryptocurrency yang memang sekarang sedang turun sobat investor. Pergerakan saham dari Coinbase ini mirip seperti Bitcoin. Kita coba cek ya Bitcoin. Nih, Bitcoin secara year to date dari bulan April ya. Coinbase listing di sekitar bulan April. Nah,
Harga Bitcoin itu dari bulan April juga turun, bahkan sampai 33%, yang artinya hampir sama nih. Chart dari harga Bitcoin itu hampir sama dengan chart dari harga saham Coinbase. Nah, ini Coinbase dari bulan April juga turun sekitar 24%, artinya pergerakan chartnya hampir mirip. Padahal Bitcoin itu jelas beda ya, karena Bitcoin itu adalah salah satu aset yang diperdagangkan di Coinbase, sedangkan Coinbase itu mendapatkan labanya itu bukan cuma dari menyimpan Bitcoin doang, tapi dari berbagai sumber ya, dari spread, dari biaya simpan dan sebagainya. Dengan keuangan yang sebagus ini dan harga sahamnya terus turun seperti ini, artinya sekarang adalah kesempatan yang bagus untuk membeli Coinbase kalau menurut saya, karena ketika nanti harga cryptocurrency kembali booming lagi, maka harga saham Coinbase juga tentunya akan ikut naik sangat tinggi, sobat investor. Selain itu juga ternyata Coinbase juga akan membukukan laba pendapatannya nggak cuma dari nyimpen doang, tapi dari transaksi kripto. Itu yang membuat Coinbase itu lebih menarik untuk dimiliki, sobat investor. Nah, karena sudah laba, tentunya sudah bisa dihitung secara price earning ya. Secara price earning masih sangat mahal, karena masih 108 price earning rasionya, tapi hal ini menurut saya wajar karena Coinbase adalah perusahaan yang bersifat growth, yang masih bertumbuh sangat besar, dan biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini memang memiliki price earning yang sangat tinggi, sobat investor. Tapi kita fokusnya bukan di price earningnya, tapi di pertumbuhannya yang sepesat ini, sobat investor. Sangat luar biasa sekali. Dan kita lihat market capitalnya juga surprise ini belum terlalu besar, yaitu hanya sekitar 52 miliar dolar saja. Sebagai gambaran, Facebook itu sekitar 700-an miliar dolar, Apple sekitar 2 triliun dolar, dan Starbucks sekitar 300-an miliar dolar. Jadi market capital dari Coinbase itu masih cukup kecil, dan artinya masih memiliki peluang bertumbuh sangat besar, sobat investor. Kita cek menurut situs Nasdaq ya. Nah, menurut situs Nasdaq juga belum terlalu banyak yang bisa digali, kewajar karena baru saja IPO. Tapi ada satu yang bisa kita dapatkan dari sini, yaitu adalah analyst research. Menurut analyst research dari Nasdaq, rekomendasi dari Coinbase itu adalah strong buy, artinya sangat layak untuk dibeli berdasarkan 4 analis, yaitu JP Morgan, Oppenheimer, Raymond James, dan Wedbush. Yang artinya senada dengan yang kita bahas tadi, bahwa ternyata Coinbase itu nggak match antara kondisi keuangan dengan harganya. Kondisi keuangannya sangat bagus, tapi harganya sekarang sedang dorong turunnya. Artinya sekarang kesempatan bagi sobat investor yang yakin dengan masa depan dari Coinbase untuk mulai membeli sahamnya sesuai dengan rekomendasi analis dari situs Nasdaq ini. Oke, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian juga sudah memiliki saham Coinbase atau masih menimbang-nimbang untuk memiliki sahamnya? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya ya. Mohon untuk tetap melakukan penelitian kalian sendiri sebelum melakukan pembelian atau penjualan saham apapun. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Oke, cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay smart, salam investasi.